Ya Allah, Nak! Kenapa kamu jadi seperti ini? Dari kecil, aku memiliki kelebihan terikat dengan hal-hal gaib. Aku bahkan bisa berinteraksi dan berteman dengan makhluk gaib. Tapi, karena hal itu juga, banyak hal mistis yang terjadi pada hidupku, terutama santet. Pak, sakit, Pak! Sakit! Maafin Bapak ya, Nak. Ini semua terjadi karena Bapak nggak bisa ngelindungin kamu. Ini semua terjadi karena banyak orang yang tidak suka dengan ayahku. Ayahku adalah seorang ustadz sekaligus pebisnis batik. Karena suksesnya usaha ayahku, banyak orang yang tidak suka dengannya. Suara apa itu? Karena banyak yang benci usahanya tertandingi oleh ayah, kami sekeluarga pun disantet. Apa ini? Astagfirullahaladzim, ini kan santet. Ayah yang seorang ustadz pun mampu melindungi kami dari serangan hal-hal gaib. Tapi tidak denganku. Kamu kenapa, Nak? Gimana mungkin cuma Digo yang terkena santet? Mungkin aku bisa terkena santet karena keunikanku yang selalu mengikat hal gaib. Gimana ini ya? Tenang, Mah. Ayah bakal cari cara buat sembuhin Digo. Pasti mereka yang sudah mengganggu keluargaku. Sudah kuduga, tempat ini penuh dengan hal gaib. Assalamualaikum. Saya kesini ingin menjual usaha batik saya. Saya tahu kalau kamu yang meneror bisnis saya dan keluarga saya. Sekarang saya minta kamu berhenti ngelakuin ini. Karena bisnis saya akan jadi milikmu. Kalau gitu silakan tunggu sebentar di dalam Pak Ustadz. Saya mau ngambil pena. Saya tekankan sekali lagi, berhenti untuk menyerang keluarga saya. Kalau tidak, saya nggak akan segan-segan menghentikan ini dengan tangan saya sendiri. Assalamualaikum. Kau pikir aku akan menurutimu dengan semudah itu? Gimana, Dok? Anak saya kenapa? Maaf Pak, saya nggak tahu. Kalau dicek dari medis, anak Bapak nggak sakit apa-apa. Tapi kalau dilihat secara langsung, anak Bapak terlihat kritis Pak. Digo! Saya tekankan sekali lagi, berhenti untuk menyerang keluarga saya. Lalu, karena marah merasa ditipu, ayahku pun berniat untuk menemui mereka lagi. Hahaha, percuma saja kau melawan, karena sebentar lagi anakmu akan mati. Allah Akbar! Pak Ustadz, ada perlu apa ya? Kau usah pura-pura bodoh. Saya udah jual aset saya ke kamu. Tapi kenapa kamu masih menyantet keluarga saya? Kamu pikir aku bakalan semudah itu menuruti kamu? Kalau gitu, aku akan menghentikan ini dengan tanganku sendiri. Allahu Akbar! Kau! Sudah aku bilang, ini akibatnya kalau berani macam-macam sama keluargaku. Maafin aku. Astagfirullahaladzim. Tolong maafin hamba ya Allah. Maafin saya Pak Ustadz, saya menyesal. Saya janji bakalan bertobat. Saya bisa bantu kamu bertobat. Tapi kamu harus hentikan dulu santet ini. Sekarang santet itu sudah tercabut. Bagus. Saya harap dengan kesadaran kamu ini kamu tidak melakukan hal kayak gini lagi. Sekarang saya permisi. Assalamualaikum. Dasar Ustadz bodoh. Bisa-bisanya kamu percaya dengan sumpahku yang ucapkan tadi. Kalau aku nggak bisa membunuhmu dengan secara gaib, aku akan membunuhmu secara fisik. Tolong sembuhin anak saya ya Allah.
Ibu, aku sembuh, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Digo, maaf. Sebentar lagi akan ada kabar duka yang datang. Maksudnya? Pak dokter, saya ada kabar buruk. Ayah dari pasien Digo meninggal dunia. Awalnya, aku mengikuti papamu yang ingin menyembuhkan santet dari tubuhmu. Papamu rela menjual usaha batik keluarga kalian demi keselamatanmu. Akan tetapi, ia tetap tidak berhenti menyantetmu. Lalu, papamu kembali lagi untuk menghentikan santet itu dengan tangannya sendiri. Dan dia berhasil. Dasar Ustadz bodoh. Bisa-bisanya kamu percaya dengan sumpahku yang ucapkan tadi. Kalau aku nggak bisa membunuhmu dengan secara gaib, aku akan membunuhmu secara fisik. Gawat. Maafin aku, karena aku gak bisa nyelamatin ayah kamu. Karena kematian ayahku, aku pun menaruh dendam pada orang yang sudah membunuhnya. Lalu keesokan harinya, Ibu kenapa, Bu? Kami berhasil menangkan ibu kalian. Tapi sama seperti kamu, kami dari medis nggak tahu penyakit apa yang menimpanya. Bang, ibu kenapa, Bang? Ibu sakit, Dek. Sebaiknya kita banyak-banyak berdoa ya, supaya ibu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang, itu apa? Kamu tunggu di sini ya, biar Abang cek. Ini apa? Astagfirullahaladzim, ini kan santet. Ibuku disantet oleh pesaing bisnis ayahku. Bu, ibu kenapa, Bu? Sadar, Bu. Bang, ibu kenapa, Bang? Adek tunggu di sini dulu ya. Abang mau manggil dokter untuk nanganin ibu. Kenapa ini, Bang? Tangan bergerak sendiri. Adek kenapa? Cantik juga anak Ustadz bodoh ini. Sekarang aku guna-guna aja dia. Adek! Abang, tolongin Adek. Badan Adek gerak sendiri. Sakit perutku. Adek kenapa, Dek? Selain ibuku, ternyata adikku diguna-guna oleh seseorang. Karena tidak kuat melihatnya diguna-guna, aku pun memasungnya. Karena adikku tidak berhenti menggerakkan tubuhnya untuk melakukan hal yang tidak. Maafin Abang, Dek. Aku sadar, santet yang ada pada ibuku dan adikku yang diguna-guna tidak akan berhenti kalau aku tidak bertindak. Lihat aja, aku pasti akan membalasmu. Manda, Aku bisa membantumu. apa ini? Aku akan menjelma menjadi buku itu. Dan kamu akan memiliki kekuatan gaib yang bisa menyerap semua arwah jahat. Manda? Sekarang kita bisa menghentikan santet ini dan melawan arwah-arwah jahat itu. Tapi ada satu hal yang aku mau kamu ikutin. Kamu tidak boleh terlena dengan dendam dan amarah, seperti apa yang ibu kamu katakan. Karena itu hanya akan melukai kamu sendiri. Digo, buka aku. Ternyata benar, arwah itu terserap. Cepat macam apa ini? Cepat macam apa ini? Dia yang sudah menyantetku.
Lalu, sejak ayah meninggal, dia juga yang sudah menyakiti ibu. Bukan hanya itu, dia juga mengguna-guna adikku. Hingga aku pun terpaksa memasungnya. Karena ia tidak berhenti menggerakkan tubuhnya untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Sekarang, aku akan membalaskan dendamku. Mau apa kau kesini? Pasti kau yang membunuh ayahku dan menyerang keluargaku. Ternyata kau anak dari Ustadz bodoh itu. Mau apa kau kesini? Aku minta kau untuk hentikan santet ini. Kalau tidak, aku yang akan menghentikanmu dengan tanganku sendiri. Santai dong. Gimana kalau kita ngobrol dulu? Aku akan berhenti menyerang keluargamu. Asal dengan satu syarat. Kau harus mengikuti jejakku seperti mereka. Kalau kau mau mengikutiku, kau akan diberikan kekayaan dan keluargamu akan bebas dari santet. Tapi kalau kau menolak, keluargamu akan mati dan kau akan dijadikan tumbal. Lebih baik aku mati daripada aku harus menyembah setan. Dan aku akan menyelamatkan keluargaku. Kembalilah kalian ke alam kalian. Kekuatan macam apa itu? Saya ngaku salah. Saya janji nggak bakalan ngelakuin itu lagi. Kalau gitu, hentikan santet ini dan lepaskan adik saya yang kamu guna-guna. Iya. Sekarang santetnya telah berhenti dan adikmu yang diguna-guna telah bebas. Tolong maafin saya. Saya janji bakalan berubah dan bertaubat. Tolong jangan tangkap saya. Bagus kalau kamu bertaubat. Tapi kejahatan tetaplah kejahatan. Dan kamu harus menanggung perbuatanmu di penjara. Dasar bocil sialan. Kubunuh kau! Kamu pikir saya akan ikut terjebak dengan omongan palsumu itu? Mungkin kamu bisa menipu ayah saya karena kebaikannya. Tapi kamu gak akan pernah bisa menipu saya. Sebaiknya kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan. Dan bertobatlah selagi Tuhan mengizinkanmu. Mulai saat itu, aku pun membantu orang-orang yang terluka karena hal gaib.